Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Arwin Suripto ya, di mata pelajaran perencanaan bisnis, tentunya di pertemuan yang nah itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang perencanaan bisnis atau business plan. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang analisis SWOT. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa menangkapnya dengan memahaminya ya. Tentunya bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi lebih bagus lagi kalian sudah memahaminya. Oke, jangan lupa untuk kesempatan kali ini selalu ya absen di kolom komen ya, sertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Oke, contohnya misalkan Arwin dari kelas 10 BDP 3 hadir. Kalian harus selalu tetap menjaga kesehatan kalian, tentunya di masa pandemi ini haruslah pintar-pintar menjaga kesehatan. Oke, selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu minimal menggunakan masker ya, jangan masker wajah, tapi masker untuk mulut, untuk kesehatan. Oke, bukan masker kecantikan ya. Nah, dan selalu terapkan juga protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, minimal dengan mencuci tangan setiap hari sebelum dan sesudah beraktivitas tentunya. Dan kalau punya, gunakan hand sanitizer supaya terbebas dari kuman. Oke, pertemuan kali ini mungkin kita akan membahasnya secara rileks aja ya, santai. Kalian juga bisa sambil makan, bisa sambil sarapan dulu, bisa sambil ngopi, yang suka ngopi ya. Dan tentunya nikmati hari ini dengan menyenangkan. Oke, dan jangan lupa selalu awali hari-hari kalian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya hidup kita selalu berkah dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, langsung saja untuk penjelasan materinya mungkin ya, tentang perencanaan bisnis. Ini sambil santai aja ya. Oke, kita kemarin kan sudah dibahas tentang lingkungan bisnis, terus analisis SWOT. Lalu, nah ini berkenaan dengan judul ataupun nama mata pelajaran itu sendiri, yaitu perencanaan bisnis ataupun bisa dikatakan dengan business plan. Oke, apa sih business plan itu sendiri? Nah, kemarin juga belum sempat kita jelaskan ya. Nanti tujuannya kalian minimal bisa merencanakan sebuah peluang usaha ataupun sebuah usaha yang bisa kalian rintis dari 0 sampai menghasilkan banyak sekali pundi-pundi uang ataupun penghasilan ya tentunya. Oke, nah bisnis plan itu sendiri ya artinya ada plan atau rencana. Berarti ada sesuatu yang harus direncanakan di dalam sebuah usaha itu sendiri, baik itu usaha rumahan ataupun usaha yang bisa dikelola secara kelompok ya. Contohnya banyak sekali ya usaha-usaha yang bisa digarap oleh anak-anak sekolah juga seperti seusia kalian nih, sudah banyak sekali yang bisa merintis sebuah usaha dan bisa menjadikannya sebuah penghasilan ya, tentunya di masa muda tetapi sudah bisa mendapatkan penghasilan sambil bersekolah, sambil bisa juga mendapatkan penghasilan. Contoh hal ini sedikit cerita ya dari saya pribadi. Oke, ini adalah sedikit cerita pengalaman hidup saya ketika seusia kalian ya, di masa remaja dulu. Mungkin kalian sekarang beruntung ya bisa sekolah di SMA Bangsa Setia dengan biaya yang mungkin terjangkau ya, bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Ini yang paling terjangkau. Dan dulu ketika saya sekolah itu mungkin harus berjuang dulu. Nah, saya ketika lulus SD itu harus hijrah ya, terpisah dari orang tua karena faktor ekonomi. Dan saya pun lulus SD langsung SMP ya, masuk SMP itu harus ikut dengan orang lain ataupun ikut dengan saudara. Nah, inilah bentuk perjuangan ya ketika mengalami krisis moneter di zaman yang serba susah ya, sama seperti sekarang ini ya. Nah, ketika itu saya berjuang bukan hanya untuk pendidikan tetapi juga untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana caranya saya harus bisa bertahan untuk hidup sehari-hari juga. Nah, ini dari sanalah ya terpikir saya harus bisa sekolah tapi sambil bekerja.
bayangkan ketika SD, lulus SD langsung masuk SMP, tetapi harus berjuang tadi untuk bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan pendidikan tentunya. Nah, saya hijrah ya dari Cisarua ke Warung Jambu waktu itu di tahun 98-an ya, kalau nggak salah 98, 99, ya 98-an. Nah, ketika keadaan moneter, dan alhamdulillah waktu itu saya ikut dengan seseorang di daerah Bantarjati ya, dan dari sanalah saya belajar untuk ibaratnya kalau dalam Sunda itu mengerih ya. Dari itu berarti merasakan pahitnya hidup dan harus berjuang seperti apa. Dan alhamdulillah dari sanalah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran tentang bagaimana caranya bertahan hidup dan menciptakan peluang-peluang usaha agar kita bisa tetap bertahan dan bisa mewujudkan semua impian. Nah, dari sanalah ya ketika saya sekolah sambil berjualan, apapun saya lakukan ya, dengan peluang bisnisnya waktu itu saya rencanakan ya sedemikian rupa. Saya kumpulkan uang walaupun recehan, setiap hari saya kumpulkan dan akhirnya terkumpullah modal yang minimal untuk membuka sebuah usaha kecil. Ketika itu saya masih SMP ya, tapi sudah bisa merencanakan bisnis dan bisa bertahan hidup minimal untuk hidup sehari-hari. Dan saya waktu itu berjualan layangan ya, ada layangannya, ada penurnya, ada gulasannya dan lain sebagainya ya, pokoknya yang berhubungan dengan layangan. Nah, kala itu modalnya mungkin tidak terlalu besar, dan sebagian pun layangannya saya buat sendiri dari bambu-bambu bekas yang saya pungut ataupun ambil dari kebun. Tentunya izin dulu ya dari kebun orang gitu, tapi izin dulu meminta, dan sebagian dari sisa-sisa pembuangan ya, pembuangan bambu. Nah, dari sanalah saya rencanakan untuk membuat sebuah usaha, yaitu bisnis layangan. Meskipun usia saya masih remaja ataupun SMP, tapi tetap tidak menjadikan itu semua sebagai beban ya, tetapi nikmati. Oke, itu satu contoh ya, satu contoh yang sederhana dari pribadi saya sendiri merencanakan sebuah usaha di usia yang masih terbilang remaja. Oke, masih SD ke SMP, masih dibilang masih anak kecil ya, bocah ingusan. Oke, tapi tadi semua rasa malu itu saya buang. Yang terpenting saya bisa bertahan hidup di sana. Nah, setelah lulus dari SMP tersebut, saya juga harus melanjutkan ya, satu impian lagi untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas ataupun SMA. Dan alhamdulillah ya, selama SMP saya mendapatkan beasiswa berturut-turut sampai dengan lulus, dan akhirnya tadi ya usaha saya berjualan layangan. Terus selain itu juga di sela-sela waktu saya jualan gorengan juga, punya orang lain saya jajakan ketika waktu istirahat. Ketika teman-teman semuanya istirahat pada makan, saya sebaliknya menjajakan makanan untuk teman-teman bisa makan di waktu istirahat. Nah, itulah peluang bisnis juga ya, dimana semuanya bisa dilakukan asalkan jangan gengsi itu ya. Nah, setelah lulus dari SMP, saya melanjutkan SMA dan alhamdulillah dapat beasiswa juga, tapi tidak sombong ya dengan beasiswa tersebut, tetapi tetap saya harus berjuang untuk melanjutkan dan mewujudkan semua impian-impian saya. Dan saya rencanakan lagi bisnis apa nih kira-kira yang bisa bisa saya jalankan sambil sekolah. Tentunya saya bukan bisnis yang dulu SMP ya, bukan berdagang layangan lagi, tapi saya memutar otak lagi untuk mencari bisnis lainnya. Nah, saya rencanakan semua bisnis itu di usia SMA ya. Apapun pokoknya yang penting halal ya, yang penting saya bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan pendidikan dan mewujudkan semua impian. Nah, ketika SMA pun sama ya, saya berjuang untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini alhamdulillah dapat beasiswa juga karena setiap tahunnya dapat peringkat ya, dan alhamdulillah bukannya saya bayaran sekolah, tetapi melainkan dibayar oleh sekolah, uang saku maupun biaya lainnya. Nah, itulah mungkin
cerita sedikit perjuangan hidup ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mencontoh, mengambil sisi baiknya ya, nilai-nilai positifnya bisa kalian ambil. Nah itulah perencanaan bisnis ternyata bukan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional saja. Saya pun bisa kok, dari lulus SD sampai saat ini pun bisnis apapun akan saya lakukan. Yang terpenting itu halal dan tidak merugikan orang lain, itu intinya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua dan bisa memotivasi bagi kalian yang masih berpangku tangan kepada orang tua. Syukurilah apa yang ada ya, jangan pernah menuntut banyak pada orang tua, karena nanti kalian akan merasakan sendiri bagaimana sih sulitnya, bagaimana sih susahnya, bagaimana sih perihnya berjuang untuk tadi mewujudkan apa yang kalian inginkan ya. Jadi untuk sekarang bersyukur dan nikmati apa yang ada. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah perencanaan bisnis ya, tentunya dengan beberapa analisa yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Yaitu dengan minimal kalian bisa merencanakan bisnis nantinya dengan analisa SWOT atau analisis SWOT. Oke, langsung saja kita analisis sebuah usaha yang ada di lingkungan SMA Kusuma Basaya Setia ini dengan menggunakan analisis SWOT. Oke, mangga silahkan kalian ikuti terus. Salah satu peluang bisnis yang ada di sekolahan kita adalah menyediakan sumber jajanan ya, ataupun makanan ringan untuk siswa-siswi di SMA Kusuma Basaya Setia. Nah ini ada dua buah mesin yang sudah ada di SMA Kusuma Basaya Setia. Oke, ini bukan iklan, bukan promosi, tetapi kita mempelajari hal ini. Nah inilah salah satu bisnis yang akan kita ulas untuk kesempatan kali ini, tentunya dengan menggunakan analisis SWOT yang sudah kita pelajari. Nah ini di sekolah kita sudah ada yang namanya vending machine Blue Mart. Nah ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman ringan ya, tentunya dengan harga yang variatif. Tentunya juga harganya di bawah harga minimarket yang ada di pasaran. Meskipun ditunjang dengan teknologi yang canggih, tetapi tetap pasti akan ada yang namanya kelebihan ataupun kelemahan dari suatu bisnis itu sendiri. Nah, tentunya pasti ada plus minusnya juga ya. Nah, kita jelaskan di dalam analisis SWOT untuk Blue Mart ini. Oke, kita mulai dengan analisis SWOT. Yang pertama adalah S, yaitu strength, kekuatan ataupun kelebihan. Nah, Blue Mart ini menggunakan teknologi yang sangat canggih ya, tentunya menggunakan sistem Android, menggunakan jaringan. Nah, untuk pembeliannya sendiri ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Google Play Store ya. Kita bisa menginstal yang namanya aplikasi Blue Indonesia ataupun Blue Mart. Nah, yang kedua bisa dilakukan dengan transaksi secara langsung. Oke, dengan memasukkan uang tunai lembaran tentunya ya, mulai dari pecahan 5.000 sampai dengan 100.000 itu bisa dilakukan di mesinnya langsung. Nah, kelebihan lainnya adalah, nah ini mesin ini menyediakan banyak sekali produk makanan dan minuman tentunya ya. Tapi tadi ya bervariatif juga. Kekuatan lainnya yaitu harga yang bisa bersaing dengan pasar pada umumnya. Artinya harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran. Selanjutnya sering adanya promo di dalam program Blue Mart itu sendiri ya, dan tadi ya ada diskon dan lain sebagainya. Ini memberikan sebuah keuntungan juga untuk konsumen. Nah ini beberapa kelebihan ataupun kekuatan dari analisis yang pertama ya, jadi strength ataupun kekuatan dari sebuah Blue Mart. Analisis yang kedua yaitu W ataupun weakness, kelemahan. Nah ini juga tentunya pasti memiliki kelemahan. Nah kelemahannya apa saja? Nah ini mesin Blue Mart kelemahannya yaitu produknya mungkin juga hanya sebatas makanan dan minuman yang sudah tersedia saja ya. Jadi tidak ada cilok, tidak ada nasi uduk, tidak ada bubur ataupun tidak ada gorengan ya. Ini produknya yang sudah bekerja sama dengan Blue Mart itu sendiri.
Nah, kelemahan lainnya yaitu transaksinya ini harus menggunakan aplikasi ya tentunya. Jadi kalau tidak punya aplikasi juga bisa langsung, tapi dengan tunai. Nah, kelemahannya lagi ketika kita bertransaksi dengan tunai, di sini tidak ada yang namanya uang kembalian. Oke. Lalu kelemahan lainnya yaitu ketika mati lampu, tentunya pasti mesin ini pun akan mati. Oke. Kelemahan yang lainnya juga, nah ketika kita bertransaksi harus minimal punya saldo dulu dan harus mengisi saldo ke dalam aplikasi tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya, memasukkan saldo ya untuk transaksi agar kita bisa berbelanja di mesin Bluemart ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh masukkan uang tunai ketika mengisi saldo. Caranya seperti ini, mudah sekali ya. Nah, tinggal nanti sediakan uangnya lembaran, tapi yang diusahakan yang uangnya tidak lecek ataupun masih bagus. Oke. Nah, ini kita simulasikan bagaimana caranya top up di mesin Bluemart. Nah, kita masukkan dulu uang lembarannya ya. Nah, ini kalau uangnya lecek ataupun jelek, ini akan ditolak langsung oleh si paying mesinnya. Nah, ini langsung ditelan ya. Nah, uangnya ditelan langsung masuk dan nanti saldonya pun akan langsung masuk ke aplikasi kita. Nah, nanti ada notifikasi. Nah, ini berhasil mengisi saldo, berarti saldonya sudah masuk, bisa dicek di aplikasinya. Oke, analisis yang berikutnya adalah yaitu opportunities ataupun peluang. Nah, ini mesin ini sangat bermanfaat sekali dan peluang usahanya sangat tinggi karena berada di wilayah sekolahan dan harganya pun bisa dijangkau oleh para siswa ya tentunya, dan di sela-sela istirahat bisa langsung transaksi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya bertransaksi menggunakan Bluemart ataupun Blue Indonesia. Nah, ini sebuah aplikasi, sudah ada ya aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang dimaksud Bluemart. Nah, ini bisa menggunakan Android ya tentunya, dan bisa diinstal melalui Google Play Store. Nah, setelah itu kita buka aplikasinya. Di sini kita akan melakukan transaksi ya. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara isi saldonya, dan sekarang kita gunakan saldo tersebut untuk membeli sebuah produk yang ada di vending mesin tersebut. Oke, kita simak. Kita misalkan akan beli, misalkan kita beli mie sedap cup goreng ini ya. Kita beli mie sedap cup goreng dengan harga 3.870. Namun sebelumnya pastikan tadi ya, kembali saldo kita minimal ada di atas, nah ini ya, minimal ada di atas harga tersebut. Jadi ketika transaksi akan cukup dananya. Oke, kita transaksikan. Tadi kita cari mie sedap cup. Nah, kita klik mie sedap cup tersebut. Nah, ini harganya 3.870. Nah, kita transaksikan. Nah, saldo kita di sini ada kurang lebih 10.000. Kalau kita transaksikan ya, satu saja dibelinya. Lalu klik bayar sekarang ya, ada di sini. Oke. Nah, ini. Setelah itu klik bayar sekarang. Menunggu hasil pembayaran. Nah, ternyata selamat, grup pengguna baru 5.000. Nah, ini dapat sedang ada ini ya, ada promo mungkin. Nah, kita dapetin kupon ataupun voucher ya. Klaim sekarang boleh ataupun nanti pun silahkan ya. Yang jelas kita akan menjelaskan tentang, tadi transaksinya ternyata sudah berhasil. Nah, pembayaran berhasil. Lalu kita akan mendapatkan yang namanya kode. Ini kode pengambilan yang bisa ditukarkan ataupun barangnya bisa diambil di vending mesin. Nah, seperti apa cara pengambilan barangnya tersebut? Yuk kita simak kembali di vending mesinnya langsung. Oke, baik, tadi kita sudah melakukan transaksi melalui aplikasi yang ada di HP ya, tentunya pakai Android. Nah, tadi menggunakan aplikasi Blue Indonesia ataupun Bluemart ya. Dan sekarang kita ambil barangnya ataupun produk yang sudah kita transaksikan tadi dengan memasukkan kode yang ada ataupun yang kita dapat dari aplikasi Bluemart tadi. Oke, kita masukkan.
Oke, ini cara pengambilan barang dari Bluemart ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kode di transaksi menggunakan handphone ataupun aplikasi yang ada di smartphone kita. Nah, cara pengambilannya cukup kita menuju ke vending mesin ya, vending mesin Bluemart ini. Nah, kita klik kode pengambilan dan masukkan tadi kode yang didapat dari vending aplikasi Blue Indonesia ataupun Bluemart yang ada di handphone kita. Kita masukkan ya. Oke. Kita masukkan kodenya yaitu 07884020. Nah, ini kode yang sudah kita dapatkan dari aplikasi di handphone. Nah, bisa juga menggunakan scan kode QR yang didapat juga di handphone tadi ya. Kita bisa menggunakan scan QR kode. Nah, tapi yang kita simulasikan ini menggunakan kode yang sudah kita dapat ya. Oke, kita masukkan kembali. Tadi terlalu lama waktunya. Lalu klik OK. Nah, nanti barangnya akan terjun langsung. Nah, ini produk sedang dikirim. Nah, lihat produknya jatuh langsung menuju bawah. Oke, kita ambil ya produknya. Nah, inilah produk yang sudah kita transaksikan sesuai dengan tadi yang sudah kita transaksikan di aplikasi. Oke, sedap cup goreng sesuai ya. Oke, mungkin itu sebagai ulasannya ya. Mudah-mudahan dimengerti dan bisa dipahami. Lalu analisis SWOT yang terakhir adalah T, yaitu threat atau ancaman. Nah, ini usaha tentunya bisnis seperti ini ya, banyak sekali saingannya. Tentunya saingan terdekat yaitu warung-warung kelontongan yang menjual produk yang sama juga. Tetapi tadi ya ada plus minusnya. Ketika produk ini bisa bersaing tentunya tidak akan menjadi ancaman juga ya, karena harganya misalkan jauh lebih murah dibanding warung kelontongan. Tetapi tadi untuk penggunaannya mungkin lebih praktis kita langsung berbelanja langsung ke warung terdekat dibanding menggunakan mesin yang super canggih ini ya. Tentunya tadi ada plus minusnya juga. Nah, itu salah satu contoh analisis SWOT untuk mesin Bluemart itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi ada plus minus, ada kelebihan, ada keunggulan, terus ada kelemahan ataupun kekurangannya ya. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran untuk kita dalam merencanakan sebuah bisnis ke depannya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengalaman juga untuk kalian semua, dan juga bisa menjadikan motivasi serta inspirasi untuk kalian semua. Dan nanti saya tunggu ketika nanti sudah tatap muka, kalian minimal bisa merencanakan satu bisnis apapun ya. Yang terpenting halal, jangan uniko, usaha nipu kolot. Oke, baik, saya akhiri ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arwin Suripto melaporkan dari Kusbas Channel.